Pernahkah kamu berpikir, dari mana uang untuk membangun negeri ini berasal? Dari mana dana untuk sekolah gratis, jalan baru, dan rumah sakit datang? Jawabannya ada di sini. APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tahun 2024. Di balik setiap rupiah APBN, ada kerja keras rakyat, ada harapan anak bangsa, dan ada tekad untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh. Inilah makna dari APBN 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kita semua. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa kita singkat APBN adalah denyut nadi perekonomian negara. Di tengah-tengah dinamika global yang tidak menentu ini, pemerintah menjadikan APBN sebagai instrumen utama untuk menjaga kestabilan perekonomian negara, serta memastikan agar seluruh pembangunan berjalan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, APBN adalah rencana keuangan tahunan negara yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berfungsi sebagai pedoman untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Melalui APBN, pemerintah juga dapat mengetahui dari mana pendapatan berasal dan bagaimana dana tersebut dapat diberikan untuk kemakmuran rakyat. Struktur APBN terdiri dari beberapa komponen utama. Pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat yang menambah kekayaan bersih. Belanja negara adalah kewajiban yang mengurangi nilai kekayaan, sementara keseimbangan primer menunjukkan pemerintah mampu membiayai pengeluaran tanpa menambah hutang baru. Tahukah kamu dari mana sebenarnya uang negara berasal? Yuk kita simak. Pendapatan negara berasal dari 3 sumber. Yang pertama ialah pajak, yang kedua ialah PNBP, dan yang ketiga adalah hibah. Pajak masih menjadi tulang punggung utama, yakni meliputi pajak penghasilan, yang kedua PBB, PPN, cukai, dan PPN barang mewah. PNBP atau penerimaan negara bukan pajak diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, layanan publik, serta dividen BUMN. Sedangkan hibah berasal dari bantuan internasional atau lembaga internasional yang digunakan untuk mendukung Indonesia dalam pembangunan nasional. Dari sisi belanja, realisasi mencapai 2.842,5 triliun rupiah atau 76% dari pagu. Belanja pemerintah pusat naik signifikan, didorong oleh pembangunan infrastruktur, alat pertahanan, serta bantuan sosial dan subsidi energi. Transfer ke daerah mencapai 881,4 triliun rupiah untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Sampai pada akhir bulan Oktober 2024, APBN kita menunjukkan kinerja yang kuat dan adaptif dengan pendapatan negara mencapai 2.240 triliun rupiah atau 80% dari target. Perpajakan menyumbang porsi terbesar, yaitu 1.740 triliun rupiah, dilanjutkan PNBP sebesar 470 triliun rupiah, dan hibah yang meningkat signifikan. Lalu bagaimana kinerja fiskal APBN 2024 tetap terjaga? Nah, kinerja fiskal APBN 2024 tetap terjaga karena defisit APBN hanya sebesar 309 triliun rupiah atau 1,37% terhadap produk domestik bruto. Jauh di bawah batas aman 3%.
Keseimbangan primer surplus mencatat 97 triliun rupiah dan pembiayaan utang tetap terkendali. Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus 2,48 dolar Amerika pada Oktober 2024, menjadikan Indonesia masih mencatat surplus selama lebih dari 4 tahun berturut-turut. Ekspor batu bara, kelapa sawit, dan logam dasar menjadi penyumbang utama. APBN tidak hanya mencatat angka, tetapi juga mencerminkan kebijakan ekonomi dan arah pembangunan nasional melalui fungsi alokasi. APBN membiayai kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur melalui fungsi distribusi. APBN berperan mengurangi kesenjangan sosial melalui program perlindungan dan bantuan sosial, dan melalui fungsi stabilisasi. APBN menjaga perekonomian tetap seimbang saat terjadi gejolak global. Ini adalah alasan kenapa pemerintah perlu melakukan belanja negara. Belanja negara diarahkan untuk membiayai sektor prioritas. Minimal 20% dari anggaran digunakan untuk bidang pendidikan, 10% anggaran digunakan untuk bidang kesehatan, dan 1/4 dari dana transfer umum digunakan untuk membiayai infrastruktur publik. Pemerintah juga memastikan agar dana desa tersalurkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput. APBN 2020 bukan hanya tentang tabel dan angka, tetapi juga wujud nyata komitmen bangsa Indonesia dalam yang lebih berkelanjutan dan juga inklusif. APBN 2024 menjadi landasan penting dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Pemerintah menyeimbangkan antara membiayai kebutuhan pembangunan dan juga menjaga kesehatan fiskal negara. Fokus diarahkan kepada pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan juga pemerataan pembangunan antar wilayah. Secara keseluruhan, total pendapatan negara dalam APBN 2024 ditargetkan mencapai 2.802,3 triliun rupiah, yang mencakup belanja negara dialokasikan sebesar 3.325,1 triliun rupiah, yang mencakup belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Dari perbandingan ini, defisit anggaran diperkirakan mencapai 522,87 triliun rupiah atau sekitar 2,29% dari produk domestik bruto atau PDB. APBN adalah wujud nyata dari tanggung jawab negara untuk membangun Indonesia yang sejahtera, adil, dan berdaya saing. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, APBN menjadi bukti bahwa setiap rupiah dari rakyat kembali untuk rakyat.